Dan tahukah kalian, itu lapisan kuning yang kita sering bangun tidur. Ada tuh kan, kalau kita bangun tidur, terus kita ngaca, ada lapisan kuning di atas lidah. Itu adalah tumpukan jenazah bakteri yang mati semalaman. Halo, tahu nggak kalian? Sepanjang hidup, kita menghabiskan waktu 4 tahun untuk makan dan ngunyah. Kita makan tiap hari, 3 kali sehari, sampai mati. Sampai mati. Tapi tahu gak kalian apa yang sebenarnya kalian makan? Cek, ada fakta mengerikan di balik apa yang kita makan selama ini. Mulai dari isi makanan itu sendiri, mulai dari tubuh kita memproses makanan itu sendiri, semuanya punya sisi seram yang jarang orang omongin. Cek, hari ini aku akan bongkar semuanya selama kurang lebih beberapa menit tentang dunia makanan. Siap-siap, habis ini kamu bakal mikir 10 kali buat ngunyah sesuatu. Mari kita mulai. Tahu nggak, rasa makanan yang kamu makan selama ini itu 80% rasanya dari hidung. Dan cuma 20% saja dari lidah. Kalau hidung kamu tersumbat, atau kamu pegang hidung pas makan, rasa daging sapi sama telur rebus, coba kamu cicip pas kamu lagi pilek. Itu rasanya sama. Nasi sama kentang rasanya sama, nggak ada bedanya. Otak kita kerja gini. Karena ketika kita flu, itu banyak rasa yang digabungkan mirip, jadi ada cerita seram. Orang yang dikasih minum anggur putih, terus ditetesin cairan merah, semua orang bilang kalau rasanya itu sama seperti anggur merah. Padahal isinya cuma anggur putih yang dikasih pewarna. Sebenarnya otak kita tuh mudah ditipu sama mata dan hidung. Jadi yang kamu rasa enak belum tentu enak. Itu cuma disetting sama otak dan mata kamu. Fakta kedua, lihat lidahmu di cermin. Itu lidahmu sebenarnya nggak mulus loh teman-teman. Di permukaannya ada 10.000 kuncup rasa. Tapi tahu nggak kalian, di sela-sela itu hidup lebih 100 juta bakteri, jamur, dan mikroorganisme yang tinggal berkembang biak dan makan sisa makananmu. Dan tahukah kalian, itu lapisan kuning yang kita sering bangun tidur. Ada tuh kan, kalau kita bangun tidur terus kita ngaca, ada lapisan kuning di atas lidah. Itu adalah tumpukan jenazah bakteri yang mati semalaman. Tiap kamu nelan ludah nih, kamu nelan ribuan makhluk hidup. Kalian tenang, sebagian malah bagus. Tapi kalian bayangin aja, mulut kita ini adalah hutan raya makhluk kecil yang kita bawa kemana-mana. Fakta yang ketiga, manusia makan sampai mati tanpa habis. Sepanjang hidup, rata-rata orang Indonesia makan 27 ton makanan, setara dengan 5 ekor gajah dewasa. Minum 40.000 liter air, itu sama dengan kita minum isi kolam 2 kolam renang kecil. Dan yang paling seram, kita itu nggak pernah merasa cukup. Alam menyeting kita buat makan terus, simpan cadangan lemak. Karena zaman dahulu manusia purba takut kelaparan. Zaman sekarang makanan tuh melimpah, tapi insting kita masih sama. Masih tetap nggak cukup, masih tetap kerasa kelaparan, terus menerus. Itu sebabnya manusia itu susah buat diet. Karena otaknya memang disetting buat ngerasa lapar terus, atau buat serakah. Nah, ini yang paling gelap. Kalian mau tahu apa yang sebenarnya ada di dalam mulut kalian? Dengerin baik-baik. Banyak hal yang sebenarnya disembunyikan pabrik, dihalalkan aturan, tapi kenyataannya kamu makan banyak hal aneh yang gak kamu sadarin. Fakta pertama, gula, yaitu narkoba yang paling banyak dikonsumsi dunia. Dengerin baik-baik. Efek gula ke otak manusia itu sama seperti kokain, morfin, atau narkoba keras. Fakta pertama, makanan cepat saji punya umur abadi. Ada percobaan sains terkenal, beli burger dan kentang goreng di restoran cepat saji yang terkenal. Taruh di toples suhu ruang biasa dan tertutup. Setelah 10 tahun kemudian, ternyata bentuknya tuh sama persis kayak baru beli. Roti nggak berjamur, daging nggak busuk, kentang kering aja nggak hancur. Baunya aja cuma bau kering. Gak ada satupun bakteri yang berani mau makan. Itu karena apa?
itu karena ada garam yang banyak banget, pengawet, dan zat kimia sampai kejam banget. Bahkan bakteri pengurai aja mati kalau dia sentuh. Kalau makhluk sekecil bakteri aja nggak kuat buat ngurai makanan itu, gimana dengan perut kita? Dia tuh sebenarnya numpuk banyak banget di perut sampai bikin kita sakit atau sampai timbul penyakit.